Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Mau ditraktir? Besok-besok ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Mari persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Manasya sakit dua, Pak. Sakit dua. Sakit apa ya? Sakit hati. Sakit hati. Satu berak-berak, satu. Tipes. Oh, tipes. Siapa yang tipes? Mana? Oh, terlalu capek. Terlalu capek, kurang istirahat, lupa makan, stres. Ya. Itu penyebabnya tipes sih. Ya. Tolong dirapikan kursinya, mejanya dikasih lurus. Kalau ada sampah tolong dibuang ya. Ya, karena jangan-jangan di luar nanti tidak ada itu, tolong tas di. Ya, oke. Masih ingat pelajaran yang telah lalu? Tentang apa? Modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Betul. Bukan modus yang itu. Instagram. Aduh. Yang lalu tahu kan saya bertanya yang lalu. Yang lalu maksudnya dia. Oke. Nah, ini dia mengenai jangkauan ya. Di sini ada masalah itu Pak Yobat mencatat nilai tugas matematika Jocelyn Araki. Tahu Jocelyn Araki? Oh ya, peraih medali perak komputer. Jadi waktu kelas 10 dia dengan Gabriela itu 3 orang dengan Takeshi. Saya hajar terus dengan soal. Gabriela di tahun pertama perunggu, selanjutnya Jocelyn perak, Takeshi hanya sampai di peringkat ke 15. Satu paket itu. Jadi memang keras saya kalau mengajar, tapi itu hasilnya. Dia tidak akan mengeluh kalau dapat medali. Jadi jangan mengeluh kalau banyak soal supaya nanti nilai ulanganmu 100 gitu. Oke? Jadi ini mengenai jangkauan ya, bagaimana cara menentukan jangkauan dari data berikut ini. Yaitu yang pertama kita urutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Ini soal 190 sampai 90 kita urutkan dari data terkecil dulu. Yang paling kecil adalah 80, 85, 90, 95, 100. Data terbesar adalah 100, data terkecil adalah 80. Jadi jangkauan data adalah X masuk dikurang X. 1 kalau 80 adalah 20. Jadi jangkauan datanya adalah 20. Sampai sini Ngerti. pelajaran yang lalu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah dari segi sikap itu setelah kita mempelajari ini diharapkan bisa mengamalkan sikap jujur, disiplin, bertanggung tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama yang dengan baik. Dari segi pengetahuan kita bisa menampilkan data dalam bentuk desil. Desil itu apa? Desil adalah pernah belajar kimia atau mono di ini. Kalau deka berapa? 10. Jadi kalau desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau kuartil 4 membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ada lagi namanya persentil nanti. Persen berapa? 100. Jadi membagi data menjadi 100 bagian sama itulah tujuannya. Dan dari segi keterampilan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan desil data ya. Nah, ini ada membaca penghitungan di malam. Bilangan caca saya tuliskan sebagai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul salah? Bilangan caca 0, 1, 2, 4, 5, 6. Betul salah? Kenapa salah? Ada 3-nya. Iya, karena saya tidak mau ada orang ketiga di antara kita. Manfaatnya ya kita bisa membuat desil
dari data yang disampaikan, dan dari desil kita bisa mengetahui data yang lain-lain. Nah, ini saya akan menyampaikan garis besar materi pelajaran kita dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk seperti ini. Menampilkan materi pembelajaran seperti yang Anda lihat sekarang. Materinya adalah desil bagi data menjadi 10 bagian sama. Ini selanjutnya akan bagi dalam kelompoknya, satu kelompok adalah 4 sampai 5 orang. Jadi sudah bagi kemarin toh? Belum. Oh iya. Jadi ini mejanya disatukan ke 4 sampai 5 orang. Nah, baru duduk. Oh iya Pak. Ini melingkar. Jadi kalau 4 berarti persegi tuh. Ya. Dibagi nih, disorong-sorong 4 sampai 5 orang, 1, 2, 3, 4, 8 kelompok. Apa? Setelah itu melakukan kegiatan literasi. Apa itu literasi? Baca. Baca gitu soal itu ada kertas di situ LKPD namanya. LKPD itu mirip LKS, lembar beasiswa, atau sekarang LKPD lembar kerja peserta didik. Kurikulum berganti juga nama-nama. Padahal intinya sama ya guys. Disuruh anak kerja. Memang itu matematika. Nih. Sepatu. Setelah itu kalian berdiskusi, ya kan kelompok pun berdiskusi mendapatkan jawaban yang diinginkan. Setelah diskusi, hasil diskusinya dituliskan dalam karton. Ada karton saya bagi, digambar di situ, baru presentasi di sini. Ini perang di ini. Setelah presentasi saya akan mengkonfirmasi bagaimana jawabannya, Anda betul atau salah. Kalau ada salah kita perbaiki, kalau betul kita apresiasi berupa tepuk tangan dan nilai plus. Setelah itu kita akan melakukan penilaian dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan seperti yang tadi ya. Jadi saya memilih, kau juga memilih. Misalkan kelompok 1 yang naik, bagi yang ini adalah kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuliskan di kertas kecil-kecil, bisa tulis nama kelompoknya supaya terlihat sinkronis, netral, dikumpulkan. Jadi nilaimu adalah bergantung dari semua kelompok yang lain dengan penilaian yang saya berikan. Oke? Di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, ini ada reaksinya. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang seperti aku, tidak ada arsitek, tidak ada arsitek, tidak ada ahli IT dan sebagainya. Sekarang saya akan menampilkan materinya, itu berupa desil ya. Kenapa Pak? Dia terlalu menghayati tawanya. Oh, bangun kita awal itu. Halo Alex, selamat pagi. Iya. Nah, ini desil membagi data menjadi 10 bagian sama besarnya. Ini desil. Kumpulan data dalam bentuk hasil peringkat dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Berarti lagi letak desil dan tunggal berbentuk hasil peringkat letaknya itu oleh formula berikut. Kalau letak ini berarti I tambahin tambah 1/10. Itu banyak data. Jadi kalau 10 data tambah 1/11 dikali I itu banyak desil. Kan desil ketiga berarti I nya 3. Kalau desil 5 I nya 5. Adalah jumlah data. Toh 10 ya, karena desil kan membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Berpengaruh semakin cerdas orang pasti bisa menggunakan. Terbukti nih dengan I selang 1 sampai 9, tidak sampai 10. Karena kalau 10 data, masa mau dibagi 10, pas harus 9. Jadi desil itu hanya bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Namanya data dengan N lebih besar dari 10, pasti harus lebih besar 10. Kan mau dibagi dari 10, berarti N harus bernilai lebih besar dari 10. Nah, perhitungan desil bergantung pada I, N tambah 1, yaitu kalau bilang asli kan mulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau bilang tetek mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini dia rumusnya I N tambah 1/10, yaitu maka nilai desil XI N tambah 1/10. Kalau dia bukan bilang asli atau pecahan, misalkan 3/10, 2/5, 2,1, 4,7, itu bilang desimal namanya. Maka konsensi dengan pendekatan interpolasi dengan apa itu kita jelaskan. Oke? Selanjutnya, karena ini dalam bentuk Word, saya belum kasih pindah di PPT. Ini rumus untuk desil data
kelompok, mirip sama kuartil, toh mirip rumusnya kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil ya hanya membedakan ini dia dibagi 10 ini n-nya. Toh kalau kuartil kan GI, LI, IN per 4 kalau kuartil. Di sini jadi mana? Di sini dibagi dengan 10. Yang lain sama caranya itu. DI desil ke I letak desil 1 sampai 9, N ke 12 desil IC panjang kelas. Jika itu per jumlah ke 10 kelas desil. Jadi di atasnya dilihat. Kalau ini frekuensi kelas I dan N adalah jumlah semua frekuensi. Ada contoh soal. Berikan data tunggal 20 sampai 38 hitungan desil ke 2. Jumlah data ada berapa? Ada berapa jumlah data semua di situ? Nah, ini dia pembahasannya. Data di atas dirubah dulu menjadi statistik peringkat. Apa itu statistik peringkat? Kita urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Jadi ini saya sudah urutkan 20, 22, 22 sampai 38. Kalau ditanya data ke 14 berapa? Itulah X 14 yaitu 38. Data ke 7 X 7 yaitu 28. Banyak data N ada 14 ya. Ini semua ada 14. Jadi N tambah 1 yang 14 tambah 1 sama dengan 15. Kan rumusnya N tambah 1. Toh? Dicari ada desil kedua, berarti nilai I nya berapa? Kalau desil kedua I sama dengan 2 ya. Kalau desil 7 I sama dengan 7. Desil kedua maka I sama dengan 2. Nah ini rumusnya. Berarti maka I N tambah 1 dibagi 10 itu 2 kali 15 bagi 10 ya. 2 kali 15 bagi 10 lagi dulu. Oh masih ada sih. Nah ini dia. Nah itu dia, maka I sama dengan mesin sebentar kamera habis apa ada habis skinnya sudah berapa? 14 kan. Nah, jadi I N tambah 1 bagi 10, 2 kali 15 bagi 10, 2 kali 15 kan 30 bagi 10 jadi 3. 3 itu bilangan asli itu. Berarti cari X3 ke atas tadi. X3 tadi adalah nilainya 22. X3 X3 itu adalah nilainya 22. Kita kembali lihat datanya. X3 22. Cocok toh? X3. Nah ini. Jadi desil kedua bernilai 22. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau desil data berkelompok? Nah, mirip cara kerjanya dengan mencari kuartil, toh? Ini soalnya kelompok data diberikan dalam tabel frekuensi. Jadi cara kerjanya adalah mula-mula kita buat tabel distribusi frekuensi dengan menentukan frekuensi kumulatif kelas kuartil ke I. 3 tahu caranya ini kan bisa dapat 38, 13 dan seterusnya, tahu atau tidak? Tahu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi ini kan soalan sampai sini tadi hanya kelas dan frekuensi. Kita tambahkan kolom sigma F min I. 3 ya tulis 3. Toh? Tulis di sini ya 3 tambah 5 de 8. 8 tambah 5 13 20 28, 37, 40. Jadi banyak datanya adalah 40. N yang 40 C itu panjang kelas. Jadi kita kurangi nih 41 kurang 31 jadi dapat 10. Desil ke 6 yang diminta toh, maka nilai I nya adalah 6. Cari ini IN bagi 10 6 kali 40. Ini kan 40 toh. 6 kali 40 bagi 10 4. Berarti hal ini berarti terletak di 71 sampai 80. Kita lihat di sini. Lebih bagus kalau tambahkan data ke I, ya. Data ke I. Ini lebih jelas. Ini kan sampai 3, berarti ini adalah data pertama sampai data ke I. Setelah angka 3 adalah angka 4 sampai 8, 8, 9 sampai 13, 14 sampai 20, 28, 29, 37, 38 sampai 40. Ini 24. Jadi kita lihat data ke yang ada dalam 24. Di mana tuh? Di sini ya.
Karena ini data ke 21 sampai data ke 24. Berarti ini saya tandai. Oh, begitu. Intervalnya 71 sampai 80. Kira-kira tepi bawahnya berapa? L6. Kan desil ke-6, berarti L tepi bawah L6 nya berapa? Ya, ini batas bawah dikurangi 0,70,5. Panjang kelas sudah ada, berarti sekarang cari sigma F minus 6. Apa itu? Lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini kan kelasnya di sini, toh? Sebelumnya adalah 2. Terus cari F6-nya. F6 ya frekuensinya yaitu 8. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Setelah itu kita pasang rumusnya. Rumusnya desil tadi apa? L6 sama dengan L6 tambah C 6N per 10 dikurang sigma F min 6 per frekuensi 6 toh. L6 nya adalah FY tadi 70,5. Kenapa saya tulis? Ada di Hah? Nanti saya bagi di video supaya apa? Supaya bisa dipelajari. Kenapa foto itu guys? Coba bagus. Nggak mau. Berarti ada bahasa atau lingkit di situ. Jadi setelah kita tentukan semua komponen dari kuartil desil ke-6 ini dia, dipasanglah rumus toh. DLI N per 10 kurang sigma F mini kali dengan C panjang kelas. Dimasukkan semua data yang ada seperti ini. Nah, diperoleh 75,5. Tinggal dimasukkan data-data yang tadi toh. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Itu kan kenapa sigma F min 6 nya 20, kenapa bukan 28? Yang mana? Sigma min 6 kan frekuensi kelas sebelum kelas desil ke-6. Begitu toh? Kenapa bisa 20 toh? Mana yang tadi itu? Di atas sudah dihapus lagi. Nah ini kan diperoleh I nya tadi ini 24 toh. Ini 24 itu frekuensi kumulatifnya tadi di 28 di sini. Iya. Ini kan data ke di situ. Data ke. Ada yang tambah tuh data ke. Sini 1 sampai 3, 4 sampai 8, 9 sampai 13, sampai 20, ini 21 sampai 28. Kita stop sampai situ. Karena nilainya ini adalah 24 toh. Data ke 24 ada di sini. Data ke 21, 22, 23, 24 sampai 28 toh. Ada 24 di sini. Data ke 24 ke kelasnya di sini. Nah, kenapa bisa 20? Karena ini kan sigma F min I sebelum kelas ke I. Ini kan kelas ke I nya frekuensi kumulatifnya sebelumnya, berarti di atasnya gitu. Ngerti mikir? Iya Pak. Sebelumnya. Kalau frekuensinya ya 8 sampai di situ. Ada pertanyaan? Dari Ji? Oke. Jam berapa sekarang? Jam sekarang 10? Belum. Bisa Ya bisa. Kita bisa selesai materinya. Sekarang duduk dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan. Duduk kelompok. Dikasih satu mejanya maksudnya. Hah? Habis. Ini. Sudah. Duduk dalam kelompoknya. Jadi ntar di mana? Sini. Kita masuk kok. Videonya kan besoknya kirim ke mana? Di WA atau langsung misalnya di dulu dalam kelompoknya guys. Ya ini dari kelompok apa namanya kelompok ini? Belum ada namanya? Belum ada namanya Pak. Oh iya, bisa gitu? Oke.
Ada Attila sama Franklin. Kalau yang ini siapa namanya? Nah, Alisa Kak. Alicia, dan yang ini Wilkita. Oke, kalau ini kelompok apa namanya nih guys? Kelompok Wacana. Wacana. Wanita cantik mempesona. Dengan siapa? Dengan saya Sanjela di Kecamatan. Saya Mildred. Mildred. Ya. Saya Rahel. Saya Imelda. Angel. Imelda. Imelda. Oke. Kalau ini dengan kelompok apa namanya? Apa? Rebahan. Kita suka rebahan sekarang kita. Oh, karena suka. Oke, dengan siapa? Dengan saya Rizga. Rizga. Jesslyn. Siapa? Jesslyn. Jesslyn, Saya Gracia. Alex, Saya Venetia. Felicia, dan Saya Reva. Reva. Oke, semangat ya mengerjakan yang kedua. Makasih Pak. Kita pindah ke kelompok berikutnya. Nah, ini kelompok apa namanya nih? Masih rahasia Pak. Bapak yang tahu. Oh, masih rahasia dengan Dengan Acel, Acel, Claribel. Claribel, dan Terus ada lagi yang ada Wandi. Wandi. Oh, dia lagi ke Toilet. iya. Kalau yang ini dengan kelompok YTTA. GTTA. YTTA. Yes. Nah, kenapa bisa pilih nama itu? Yang tahu-tahu aja. Ya, dengan siapa? Ricardo Halim, Jeffkins, Angel, dan Grace. Oke. Kita berpindah ke kelompok berikutnya. Halo guys, dengan kelompok siapa? Halo, MU. MU. Kenapa pilih MU? Missing you. Oke, dengan siapa saja di sini? Saya Kimberly. Kimberly, Saya Skill. Yeskil, Nanda, Bella, dan dengan Keisha. Oke. Bagaimana, bisa dikerja? Bisa. Semangat ya. Ya, Pak. Terima kasih. Jika ada yang bertanya silakannya, menanggapi juga makan. Biar Messi ini sebelumnya lagi mengambil di bawah. Video kerja. Pertama pasti membutuhkan bahasa dan Saya berikan iya. Tapi intinya, kamu formasi tidak terserah. Ini
Ngambil di dalam buka. Bisa tahu. Siapa dia? Itu tuh basic stuff ada. Basic Kamu boleh tahu sebenarnya. Apa? Hai, bapak kurang update. Oh, bapak sibuk di perpustakaan. Apa namanya? Bagaimana tuh? Atau ini saya pilih sendiri. Kesini lah, acara. Selamat pagi Pak Yoman dan teman-teman sekalian. Pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan ada pun anggota kelompok dari kami. Saya sendiri Ivana, saya Bella, Saya Keisha. Saya Skiel. saya Kimberly. Dan saya Nanda. Kali ini kami akan menjelaskan tentang desil data tunggal dan data kelompok. Nah, perbedaannya itu data tunggal itu seperti ini. Datanya dia terpisah satu semua. Kalau ini data kelompok dia dalam bentuk tabel. Datanya itu dari angka sekian sampai sekian. Nah, itu dinamakan sebagai kelas. Nah, pengertian desil itu membagi data menjadi 10 besar sama banyak. Nah, sama besar. Nah, dari pertanyaan yang Pak Yomat kasih itu kita disuruh mencari dari data tunggalnya desil keempat. Nah, desil keempat itu untuk mengetahui letak kelasnya yang mana, kita pakai dulu rumus yang I kali N tambah 1 per 10. Nah, karena dia dicari desil keempat, berarti I-nya 4 dan N-nya itu total jumlah datanya. Di sini jumlah datanya ada 14, berarti N-nya 14. Nah, jadi kita mendapatkan nilai desil keempatnya itu data ke-6. Nah, berarti data ke-6 itu dari data tunggalnya nilainya 26, berarti desil keempatnya adalah 26. Nah, sekarang di data kelompok. Di sini sama-sama pengertiannya desil itu membagi data menjadi sama besar, membagi 10 dengan. Nah, pertama itu kita harus mencari letak kelasnya dulu, di mana desilnya itu dicari. Nah, di sini kita disuruh mencari desil ketiga. Nah, jadi pertama itu kita cari letak kelasnya. Karena desil 3 berarti I-nya 3 dan di sini N itu adalah sama banyak frekuensi atau total datanya. Nah, dari hasil perhitungan kami banyak frekuensinya itu ada 40. Nah, jadi kita mendapatkan letak kelasnya itu pada saat frekuensi ke-12. Berarti dari data itu kalau ketika frekuensinya 12, dia terletak di data yang ketiga, 51 sampai 60. Nah, terus LI itu ini adalah rumus desil. LI itu tepi bawah dari letak kelas desilnya, dan C itu panjang kelasnya. Ini sigma F kurang I itu frekuensi kumulatif sebelum letak kelasnya.
Nah, cara mendapatkan tepi bawah itu Interval kelas. interval kelasnya dikurangi 0,5. Nah, karena di sini letak kelasnya 51 sampai 60, berarti tepi bawahnya itu 51 dikurangi 0,5 mendapatkan 50,5. Nah, dan frekuensi kumulatifnya itu didapatkan dari total frekuensi sebelum letak kelasnya. Nah, karena dia merupakan kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatifnya itu dari 1 dan 2, berarti 3 tambah 5 menghasilkan 8. Nah, ini rumusnya. Di sini F3 itu frekuensi pada data ketiga, berarti kelasnya yang dipakai. Nah, menghasilkan desil ketiga yang 58,5. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Menanggapi? Saya yang mau bertanya. Kenapa namanya pasukan Yoma? Karena pasukan Yamaha adalah Semakin di depan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, Dara? Oke, coba rentangkan sambil gambar dulu. Enggak, yang ininya dulu. Kita kenapa Sekarang foto tim. Ya. Turunin sedikit. Nah, ini di sini dilihat. Tapi 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya. Siapa yang kelompok berikutnya? Silakan. Ya, silakan. Waktu. Mana Mi kelompok berikutnya? Dinginnya. Silakan. halo guys, kami dari kelompok Kipusan yang terdiri dari Alisa, Brigita, Franklin. dan Makiko akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nah, untuk yang nomor 1 ini sudah diberikan ada 20, 22, 24, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, dan 38. Yang dia tanyakan itu desil keempat. Dari semua ini ada 14 data. Kita masukkan rumus 14 tambah 1 sama dengan 15. Terus jadi 4 plus 10 kali 15 sama dengan 6. Jadi kita dapat urutan yang ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 26. Nah, untuk yang nomor 2 ini data dalam bentuk berkelompok. Yang dia tanyakan adalah desil ketiga. Jadi kita hitung dulu dari 3 tambah 5 8 tambah 5 13 tambah 7 20 tambah 8 28 tambah 9 37 tambah 3 40. Jadi totalnya ada 40. Terus interval kelasnya itu 51 dikurangi 41, jadi 10. Terus desil ketiga, jadi kita masukkan rumus 3 plus 10 dikali 40 jadi 12. Lalu untuk L nya itu 51 diskon 0,5 sama dengan 50,5. Untuk sigma F nya itu sama dengan 8. Dan dikurang 3 dikurang 5. Jadi kita cetak rumus terus masukkan angkanya. L ditambah IN plus 10 kali sigma F dikurang I per F, lalu per F, lalu dikali C. Kita kasih masukkan angkanya
50,5 ditambah 12 dikali 8 per 5 dikali 10. Jadi 12 dikali 8 4. Lalu dikali 10 40. Dibagi 5 8. Lalu 80. Lalu 50,5 tambah 8 itu 58,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Saya bertanya, kenapa nama kelompoknya Event Batu? Karena nomor urutnya kita semua nomor urut kenapa? Tapi jumlah anggotanya ada ganjil. Oke. Terima kasih. Kita foto dulu. Terus dia mau dari balik. Oh ini Sama gitu. Apa genap? Karena nomor urutnya kita semua genap, tapi jumlah anggota kelompoknya kita 5 orang ganjil. ya, foto tim dulu, foto tim. Yang luas. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kelompok lain. Dikumpulin kan, Pak? Alisa. Duduk santai di tengah taman, Asik. garis berkeliuran. Selamat Cakep. pagi Pak Yamat dan teman, semoga harimu penuh keberuntungan. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok Wacana, wanita cantik mempesona. Yang beranggotakan saya sendiri, Malasya Angelina. Saya Mildred Grace. Saya Imelda Gargitno. Saya Rahel Salim. Saya Chandra Devita Maharani. Pada hari ini kami akan mempresentasikan cara mencari desil tunggal dan desil kelompok. Yang pertama itu desil data tunggal. Pertama kita urutkan menjadi statistik berikat. Lalu itu banyak data, jumlahnya itu 14. Jadi N tambah 1 sama dengan 14 tambah 1 menjadi 15. Yang dicari itu desil keempat. Nilai I-nya itu 4 karena dicari desil keempat. Maka kita kan masuk dari I-nya itu 4, N-nya itu 14. Jadi desil keempat itu 6. Maka nilainya itu nilai dari desil keempat adalah 26. Yang kedua itu desil data kelompok. Yang pertama sudah diketahui kelas dengan frekuensinya. Terus rumusnya itu yaitu ini. Jadi sama dengan LI tambah IM I kali N 10 dikurangi sigma FI per FI dikali C. Dengan LI itu tepi bawah. Tepi bawahnya itu yang ini 51 dikurangi 25. Jadi 50,5. Terus N-nya itu 40. N-nya itu jumlah frekuensinya. Dan C itu panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu 51 dikali 41 sama dengan 10. Desil ketiga itu maka I-nya itu sama dengan 3. Maka I-nya itu 3, N-nya itu 40. 3 dikali 40 itu 120. Terus dibagi 10 hasilnya 12. Jadi D ketiga itu interval kelas 51 sampai 60. Lalu sigma F3 itu sama dengan 8 yang di sini. Frekuensi ketiga itu 5. Lalu dimasukkan ke rumusnya nih. Desil ketiga sama dengan L3 tambah 3 kali N per 10 dikurangi sigma F3 per F3 dikali C. Lalu dimasukkan datanya. 50,5 ditambah 12 dikurangi 8 per 5 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah 4 per 5 dikali 10. Desil ketiga sama dengan 50,5 ditambah 40 per 5. 40 per 5 itu 8. Jadi 50,5 ditambah 8 hasilnya 58,5. Jadi desil ketiganya itu 58,5. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, mengurutkan data tunggal tersebut menjadi statistik peringkat urutan yang terkecil. Yang kedua, perhatikan bahwa ukuran data N sama dengan 14. Yang ketiga, desil keempat D4 terletak pada nilai urutan yang keenam. Dan yang terakhir, perhatikan bahwa nilai
ke 6 yaitu 26, maka dapat diketahui bahwa nilai D4 yaitu 26. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena kami orang ikhlas. Iya. Terima kasih. Dulu. Tidak, saya foto. itu lima. Kalian berhenti. Udah masuk juga, udah masuk. Udah masuk juga dulu. Ya. Nih, Foto. foto tawa. Saya juga. Juga Pak. Weh, kan minta kok. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Masuk IPA, masuk IPA. Masuk Pak. Selamat siang teman Pak Yomat dan teman-teman sekalian. Siang. Kami dari kelompok Lesti dengan moto Help for Lesti, Help for Life. Dengan peranggotakan saya sendiri Grace, saya Angel. Saya Ricardo. Dan saya James. Sekarang ini kami akan presentasikan mengenai desil data tunggal dan juga desil data kelompok. Oke, yang pertama itu desil data tunggal yang diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dari diketahui banyak datanya itu ada 14. Terus dicari letak desilnya menggunakan rumus Eiffel 1/10. Ini dikasih masuk yaitu yang diminta data keempat, terus ini dikasih masuk 4 dan N-nya itu ada 14 tambah 1 yaitu 15, jadi 4 kali 15 itu 60/10. Data keempatnya terdapat 6. Nah, data ke-6 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya data keempat itu 26. Yang kedua itu yang ditanya itu desil ketiga. Di soalnya itu N-nya itu 40 didapat dari jumlah frekuensinya itu 40. Terus kalau C-nya itu jumlah dari data 51 sampai 41 yaitu 10. Maka desil ketiga yang ditanya maka I-nya yaitu 3. Untuk cari interval kelasnya digunakan rumus IN sama IN per 10. Jadi dikasih masuk 3 kali 40/10 didapat 12. Berarti desil intervalnya 51 sampai 60. Terus L3 itu 51 kurang 0,4 jadi 50,5. Sigma F kurang 3 didapat dari 5 tambah 3 yaitu 8. Terus F3 nya itu 5. Maka digunakan rumus DI sama dengan LI tambah IN per 10 kurang sigma F kurang I per FI kali C. Dikasih masuk rumusnya di sini jadinya D3 sama dengan L3 ditambah 3N per 10 kurang sigma F kurang 3 per F3 kali 3. Terus dihitung dapatnya 58,5. Sekian presentasi dari kelompok kita mengenai desil data tunggal dan desil data kelompok. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih. Baru bertanya. Tanya Pak. Kenapa namanya Lesti? Karena kita couple Pak, sambilan. Oke, ambil gambar dulu taruh. Mau Pak, mana? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. sayang istilah. Sekali lagi 1, 2, 3. Respon pakai lebih. Oke. Grup langsung. Selamat siang Pak Yomat dan teman-teman semuanya. Siang. Kami dari kelompok Bila, salah satu pelengkung KDRT. Saya Claribel, Ayang Rachel.
Saya Priscilia. Saya Janet. Saya Wan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan desil dari data tunggal. Di sini ada satu soal yang sudah diurutkan berdasarkan statistik peringkat dan ditanyakan desil keempatnya. Yang pertama itu kita harus mencari I-nya. I-nya sama dengan 4 karena kita akan mencari desil keempat. Terus jumlah data dari statistik peringkat tersebut ada 14. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya I N tambah 1 per 10, di mana 4 dikali 15 itu didapat dari 14 ditambah 1 dan didapatkan desil ke-6. Desil ke-6 nya itu kita dapatkan dari urutan ke-6 nya dari statistik peringkat, yaitu 26. Selanjutnya data berkelompok. Di sini ada soal yang telah ditampilkan dalam tabel. Yang pertama itu kita harus mengetahui jumlah datanya ada 40, panjang kelasnya ada 10. Terus kita mencari untuk interval kelasnya, yaitu dengan cara 3 kali 40 per 10 sama dengan 12. Aduh, bisa diulang Pak? Sabar Pak. Jadi intervalnya itu berada pada 51 sampai 60 karena ada di data 9 sampai 13. Terus kita mencari L3 nya yaitu 51 dikurangi 0,5 pasti 50,5. Jadi kita masuk ke dalam rumus, yaitu D3 sama dengan L3 tambah 3N per 10 kurang jumlah frekuensi sebelum frekuensi yang ketiga dibagi 3 dan dikali panjang kelas, dan didapatkan 50,5 tambah 12 kurang 8 per 5 dikali 10. Dari hasilnya itu kita mendapatkan D3 nya adalah 58,5. Kesimpulannya yaitu desil merupakan kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat yang dibagi dalam 10 bagian yang sama. Yang kedua, jika data dibagi 10 bagian yang sama, artinya hanya terdapat 9 titik pembagi yang dapat kita tentukan. Yang ketiga, desil data tunggal sama dengan D1 sama dengan N tambah 1 per 10. Yang keempat, untuk mencari desil data kelompok, D1 sama dengan L dikali I kali N per 10 dikurang sigma F kurang I per FI kali C. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Oke. Mau nggak bertanya? Oh iya, silakan. Apa? Belum presentasi. Nah, silakan bertanya. Kenapa terinspirasi gelar? Apakah Anda semua ini calon pelaku KDRT? Karena kami respect kepada Lesti. Ada lagi pertanyaan? Pak, foto dong. Mana? Lesti. Satu dulu. Oh, kita dulu. Mana? 1, 2, 3. Ya. Nyanyi dong. Lesti. 1, 2, 3. Oke. Silakan kamu. Nyanyi dong. Ya, nyanyi lagi. Lesti sayang. Kopinya kasih dong, kopinya. Sudah? Naik kurang. Yang versi antar. Ya kan? Ini 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Nyanyi dong. Video dong, pas ini loh. 1, Nyanyi dong. 2, 3. Oke. Video Ya,
Kalau ketiga terang. Jangan gue. Oh, nama jangan begini. Jangan buka tarik. 1, 2, 3. L for lefty. Selamat siang Pak Yomar dan teman-teman. Kami dari kelompok rebahan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Revalin Chandra, saya Venesia, saya Rizga, saya Jasrin, dan saya Chris. Nah, di sini kita lihat dari n itu banyak data. Jadi kan kita punya 14 x di sini. Jadi banyak datanya itu 14. Terus karena yang kita mau cari itu desil keempat, jadi i-nya sama dengan 4. Jadi kalau kita sudah dapat nilai desilnya, kita hitung dari datanya yang mana termasuk nilai keempat. Ini nilai ke-6. Terus kalau yang ini yang nomor 2, kita hitung jumlah frekuensinya, itu adalah n. Terus kalau panjang kelasnya kan kita lihat nilai C-nya 51 dikurangi 1 sama dengan 10. Karena kita mau cari desil ketiga, makanya ini sama dengan 3 dimasukkan ke dalam rumus IN per 10. Selamat siang kepada guru. 3 Mohon perhatian kepada Bapak per dan Ibu 10 guru sama dengan 12. yang ada jam Berarti 5 interval kelas di kelas desil ketiganya itu 10A di antara 1 sampai sampai 10.5 supaya mendampingi anak-anak kita di lapangan. Terus kita Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru mau cari yang ada jam 5 di kelas 10A sampai 10.5 jadi supaya mendampingi anak-anak kita praktek di lapangan. Terima kasih, selamat siang kepada sigma kita. F kurang 3 itu didapat dari 5 ditambah 3 jadi 8. Kan sigma F kurang 3 berarti N kelas semuanya. Jadi 8. Terus kalau F3 nya itu didapat dari frekuensi yang ketiga 5. Jadi kita tinggal kasih masuk ke rumusnya. Jadi kita dapat D3 nya itu sama dengan 58,5. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang pertanyaan? Ada. Ada. Oke. Gambar dulu. Foto dulu. Maksudnya juga. Tidak gambar kartunnya. 1, 2, 1 lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Di situ LKPD-nya. Yang saya rasa cukup. Ya, berdasarkan hasil presentasi kalian, ya kelompok yang terbaik adalah kelompok Yomaha. Dan bagi yang mau bertanya silakan mengenai presentasi kemarin materinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Dan penguatannya kita akan menyimpulkan desil adalah bagian data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, saya akan memberikan kesempatan bagi kelompok Yomaha untuk memberikan kesimpulan dan hasil presentasi. Silakan siapa yang mau? Ya, Kimberly, silakan. Pertama terima kasih atas penghargaan yang Pak Yomar sudah berikan kepada kami kelompok Pak Yomar Nusa di depan.
menentukan peringkat dengan cara menentukan nilai data datum terkecil sampai datum terbesar dan menentukan banyak nilai data atau R. Ini langkah-langkahnya menentukan desil. Langkah kedua adalah menentukan nilai I dan desil keberapa ditanyakan. Jika kalau desil kelima maka nilainya 5, kalau desil ketujuh nilainya 7. Selanjutnya menentukan letak nilai desil dengan menentukan data yang telah diperoleh dengan rumus jika dikali sama 1/10. Nah setelah itu kita tentukan nilai desil I. Jika dia nilai asli maka lihat tadi X itu berapa, tapi kalau dia berupa pecahan maka kita gunakan interpolasi linear ya. Oke. Dan ada soal yang saya akan berikan sebagai evaluasi apa saya mengucap tidak. Waktu ini hanya ini kita ya mengenai desil. Jadi ya soalnya silakan diperdesil maka ditunjuknya ya. Oke. Apa di sini? Jadi ngobrol maksudnya menentukan nilai desil keempat dari data di atas. Alasannya diurut dari sekarang. Oke? Bukan desil kedua. Nanti kalau sudah berikan jawabannya kita periksa. Ada sudah selesai? Nah, kita lihat hasil reportnya sahabat saya, dan jawabannya adalah nilai desil keempat adalah 20. Nah, proses semua ini kita lihat benar semua. Jadi itulah informasinya. Jawabannya adalah 20. Nah, katanya letakkan X ke 6 adalah 26 di sini ya. Jadi yang salah tadi itu ada salah di sini, itu sama dengan sejajar dengan polnya, jangan salah tulis begini ya. Jadi yang belum benar ini koreksi ini sama dengan harus saja dengan bilang bosku. Oke. Terus materi berikutnya yaitu mengenai simpangan rata-rata, praga, dan simpangan baku serta solusi variansi. Dan saya akan memberikan pesan-pesan moral untuk kita hari ini. Hidup hanya sekali, buatlah jadi berarti. Sudah ada pilihan, pilih yang baik, benar, positif dan bermanfaat bagi diri dan sesama. Ya silakan kita kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Ya. Ya silakan. Berdoa. Pelajaran hari ini dengan kita kan berdoa
Hari ini selamat siang.